Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mil, Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Semoga pada hari ini diberi kesehatan dan kegembiraan. Untuk kelas amin. Meta Ed kali ini kita akan membahas cara memahami metrik di Meta Edge. Metrik itu apa? Metrik itu untuk yang muncul data-datanya. Dari data-data tersebut kita bisa menilai bahwa iklan kita itu baik atau tidaknya. Dan semisal itu jelek, jeleknya itu di mana. Nah, itu dengan analisa metrik. Nah, munculnya metrik itu biasanya kita pakai pixel agar bisa muncul angka-angkanya tadi. Jadi semisal kita nggak pakai pixel, bisa nggak iklan? Bisa. Tapi kan nanti hasilnya tidak kelihatan. Maksudnya buat evaluasi ke depannya itu tidak kelihatan. Apakah iklan kita baik atau tidak. Tapi kalau kelihatan kan enak, oh iklan kita bagus, bisa di scale up, bisa dinaikkan budgetnya, bisa diperbanyak campaign kayak gitu. Tapi kalau iklannya jelek, bisa mungkin oh jeleknya ternyata di kontennya, bisa bikin kontennya lagi, oh jeleknya di captionnya, bisa diperbaiki captionnya, jeleknya di LP, oh berarti diperbaiki di LP-nya kayak gitu. Nah itu gunanya untuk metrik. Pada kelas hari ini berarti akan membahas tentang metrik-metrik. Sebenarnya metrik di Meta Ads itu banyak sekali ya. Ada banyak lah dan bisa kita bikin sendiri. Ada rumusnya, semisal kita mau bikin metrik sendiri juga bisa. Tapi ini yang ada di metrik saja, sudah cukup. Yang biasa dari titik terang atau saya sendiri sering sering menggunakan metrik ini aja. Yang lain kadang nggak terlalu bagus. Mungkin ada teman-teman yang lain di luaran sana bikin metrik sendiri atau apa namanya mengulang atau prosesnya berbeda, mereknya berbeda itu bisa saja. Nah, untuk metrik yang kali ini itu versi titik terang atau versinya saya. Untuk memahami metrik langsung saja kita share screen. Nah, tadi saya sudah buat ini. Metrik meta panduan lengkap memahami metrik utama dalam Meta Ads dari jumlah pengeluaran hingga performa klik dan impresi iklan. Yang pertama, ini jumlah yang dibelanjakan atau amount spend. Nah, jumlah yang dibelanjakan itu nanti akan kelihatan jumlah yang dibelanjakan. Semisal siang kita spend itu 100.000 pada jam 1 ini, spend sudah berjalan 45 itu kelihatan, oh ini berarti masih baru 45.000. Nah, contohnya ini, budget 500 sudah terpakai 35, sisanya masih 150.000. Ini 150.000 biasanya akan habis pada malam hari sampai bergantinya hari. Berarti hari ini sampai jam 12 malam. Itu rumus dari Meta. Nah, biasanya di Meta sendiri kalau budgetnya 500, apa harus 500 sesuai dengan di Meta? Itu tidak. Kadang itu bisa kurang, bisa lebih. Dan lebihnya nggak terlalu banyak. Semisal kurang 480-an, 490 itu bisa. Atau bahkan lebih 510 bisa bahkan 520 itu tergantung dari metanya sendiri. Nah, tapi biasanya kalau itu tergantung itu ya nggak mempengaruhi biasanya
kalau budget 500 tapi habisnya bisa 600 itu bisa. Itu kalau iklannya bagus. Jadi dibiarin aja. Ah, yang penting ini iklannya bagus. Kalau kalau berarti kayak scale up Meta yang ngurusin ya gitu. Kita nggak usah memperbanyak atau membesarkan budget, tapi Meta sendiri yang membesarkan budget, tapi hasilnya bagus. Nah, kecuali kalau jelek, biasanya kalau jelek itu seringnya itu nggak sampai 500, misal 500.000. Tapi biasanya mendekati 500. Ini kalau dari awal ya, dari awal tanpa pengeditan, tanpa apa, biasanya kalau di pertengahan ada ya, di pertengahan 500 baru baru habis sekitar 300. Kalau di pertengahan itu ada edit, oh iklannya iklannya itu diedit mungkin ganti gambar atau caption atau apa ya, atau interestnya diganti. Nanti aktif lagi itu biasanya naik. Bisa jadi 500 lebih itu. Tapi kalau dibiarin aja ya segini sekitar 500-an. Lebih nggak terlalu banyak dan kurang nggak terlalu berkurang. Terus hasil, result, jumlah tindakan action yang sesuai dengan tujuan campaign kamu. Nah, hasil itu sesuai dengan tujuan kita untuk beriklan. Semisal kita, tujuannya traffic, jumlah kunjungan website yang akan muncul di hasil. Leads, ya jumlah yang akan dihasilkan itu berarti tujuan, tergantung tujuannya kan. Kan kalau bikin iklan kan ada tujuan traffic, web traffic, prospects, engagement. Nah, nanti di situ akan ada tujuan lagi di set iklan, pengaturan itu mempengaruhi hasil iklannya. Kalau traffic berarti jumlah kunjungan jadi banyak, CPR bisa murah, kadang 200 perak kayak gitu. Tapi kalau ini lead atau prospek itu biasanya sekitar 5.000 jumlahnya itu. Tergantung tujuan itu untuk menghasilkan. Kita iklan tujuannya apa, nanti hasilnya itu apa. Mengukur keberhasilan iklan dalam mencapai target utama. Yang ketiga, impression atau impression, jumlah total iklan muncul di layar pengguna. Jika satu orang melihat 5 kali, dihitung sebagai 5. Mengukur fungsinya, mengukur seberapa sering iklan ditayangkan ke audiens. Nah, ini itu impresi itu jumlah iklan kita muncul di audiens. Semisal jumlahnya 1.000, nanti ditulis 1.000. Meskipun 1.000 itu termasuk akun beda, satu akun itu bisa 5 kali. Ini. Jadi kan kita sering kalau scroll-scroll di Facebook sendiri kan sering lihat iklan, oh ini ada lagi. Nanti sore lihat ini muncul lagi. Nah itu dihitung sesuai dengan kita ada. Semisal satu hari 5 kali, berarti dihitung 5 kali impresi, 5 kali audiens. Itu yang dinamakan impresi. Beberapa kali tayang. Terus yang keempat, jangkauan. Jumlah orang unik yang melihat iklan minimal 1 kali. Nah, ini perbedaan ya antara impresi sama jangkauan. Impresi itu total tayangan, jangkauan orang unik. Orang unik itu maksudnya apa? Orang cuma satu akun. Satu akun itu meskipun udah melihat beberapa kali, semisal 5 kali, 10 kali, dihitung cuma 1 kali. Tapi kalau impresi melihat 10 kali, dihitung 10 kali. Jadi nanti semestinya impresi itu lebih banyak dibanding jangkauan. Misal 1.000 impresi, kadang jangkauannya cuma 900 orang. Jadi yang 100 orang itu akun yang sama. Ada 2 kali, ada yang 3 kali kayak gitu. Yang 100 orang itu berarti orang-orang yang sama, yang melihat 2 kali bahkan atau 3 kali. Nah, yang kelima, klik tautan. Klik tautan, jumlah klik pada tautan dalam iklan seperti ke website
WhatsApp atau marketplace, mengukur ketertarikan audiens terhadap tautan tujuan. Nah, ini kayaknya kurang klik tautan itu orang-orang yang sudah mengeklik di iklan kita pertama kali di Facebook. Nah, semisal kita scroll-scroll ini di Facebook ada iklan, kita mengeklik baik gambarnya atau tombolnya itu bisa. Nah, itu nanti muncul datanya, oh semakin banyak klik tautan, semakin bagus konten kita. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk mendeteksi bagaimana konten kita bagus atau tidak itu di tautan. Kalau klik tautannya itu banyak, eh, semakin banyak itu semakin bagus berarti. Tapi kalau jelek itu berarti kontennya yang kurang. Yang keenam, tayangan konten atau konten view. Jumlah orang yang menonton atau melihat konten utama dari iklan video posting halaman. Fungsi menunjukkan seberapa banyak audiens yang benar-benar mengkonsumsi kontenmu. Nah, ini kurang ini penjelasannya. Kalau tayangan konten ini biasanya dipakai untuk yang landing page. Kalau CTWA itu tidak. Jadi orang-orang yang sudah melihat landing page kita. Jadi bisa mengukur orang-orang yang mengeklik itu berapa dan orang-orang yang sudah melihat itu berapa. Kalau perbandingannya jauh, semisal orang yang mengeklik itu 50 dan yang tayangan kontennya itu cuma 10, itu berarti eh, landing page kita itu jelek. Jeleknya kenapa? Biasanya itu kalau perbandingan di sini jeleknya itu terlalu berat atau besar MB-nya. Kadang kebanyakan isi gambar, bahkan video. Jadi orang-orang yang sudah mengeklik mau pindah ke landing page, nggak muncul-muncul, akhirnya keluar lagi, nggak diisi di sini. Ini perbedaan antara klik tautan dan tayangan konten. Nah, yang ketujuh CPR, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu hasil, suatu objektif kampanye. CPR jumlah yang ini rumusnya CPR, jumlah yang dibelanjakan dibagi jumlah hasil. Nah, kebiasaan orang-orang kalau budget kecil itu taruhannya di CPL, melihatnya kalau CPR-nya bagus diterusan, kalau CPR-nya jelek itu harus diperbaiki. Yang pertama, semisal saya melihat oh CPR-nya ini jelek, berarti iklan jelek, jeleknya di mana? Bisa di konten, nanti bisa lihat di CTR kayak gitu. Yang pertama kali lihat CPR-nya, kalau CPR-nya bagus ya udah biarin aja scale up. Nah, untuk menentukan bagusnya itu di angka berapa, sesuai ini sebenarnya kalau CPR sesuai dengan produk kita ya. Semisal kalau produk properti atau umroh yang produk-produk besar, CPR-nya 20.000 itu udah termasuk bagus. Apalagi di bawah 20 lah, 16, 15 itu sudah termasuk bagus. Soalnya kan produknya besar. Itu kalau LPWA ya, CTWA atau LPWA. Tapi kalau 50 ke atas itu jelek. Tapi kalau produk fisik, semisal jualan herbal yang kisaran marginnya itu 50.000, itu harus kalau bisa di bawah 5 5.000 lah, 5.000 persen, 5.000 CPR 5.000. Kalau itu mentok kita jualan dengan HPP, jualan produk fisik ya dengan marginnya itu 50.000, margin 50. CPR-nya itu harus berapa? Ya bisa 5.000. Itu kalau CTWA. Tapi kalau LPWA biasanya agak mahal, bisa 8 ribuan. Tuh. Jadi disesuaikan dengan marginnya. Kalau marginnya 100.000, mungkin CPR 10.000 dan pun bisa lebih murah. Kayak gitu. Terus yang ke-8 CTR, Click Store Spread. Presentasi orang yang mengklik iklan
dibandingkan dengan jumlah tayangan. Nah, CTR rumusnya jumlah klik klik tautan yang tadi dibagi impresi dikali 100. Contohnya 10 impresi dibagi 200 klik sama dengan 2%. Nah, di sini ini ya, untuk CTR ini untuk menentukan konten kita bagus atau tidaknya itu di sini. Nah, untuk kalau CTR-nya itu 2% itu lumayan bagus. Semakin CTR-nya itu bagus, gede 3% itu semakin bagus. Soalnya kan jumlah klik tautan. Semakin kecil itu semakin jelek. Nah, batas minimnya biasanya itu sekitar 1,5 sampai 2%. Tapi kalau di bawah 1,5 atau bahkan di bawah satu itu berarti kontennya jelek, kurang menarik. Nggak banyak orang yang suka meskipun impresinya 1.000, tapi yang mengeklik itu cuma 3-2 orang kayak gitu. Fungsinya untuk mengukur seberapa menarik iklan bagi audiens. Jadi mungkin angelnya itu diganti lagi atau kontennya kurang menarik atau apa namanya headline-nya juga bisa diganti. Ini untuk menentukan konten jelek atau tidak itu lewat CTR. Kalau CTR-nya itu 3, oh berarti bagus. Meskipun CPR-nya belum tentu bagus. Yang penting CTR-nya, oh udah bagus. Gitu. Terus yang ke-9, biaya rata-rata yang kamu bayar untuk setiap klik tautan. CPC jumlah yang dibelanjakan dibagi, ini cost per klik ya. Biaya rata-rata yang kamu bayar untuk setiap klik tautan CPC. Rumusnya jumlah yang dibelanjakan dibagi jumlah klik. Nah, contoh, jumlah yang dibelanjakan 100.000, yang klik itu 500, berarti CPC-nya 200 perak per klik. Ini nggak terlalu sih. Yang penting jumlah CPC-nya itu nggak terlalu menentukan. Semakin murah, kalau CPC semakin murah, semakin bagus. CPC misal ini 200 perak per klik, itu berarti kan murah, orang-orang yang ngeklik iklan kita itu dihargai cuma 200 perak. Tapi ini belum, masih yang ngeklik kan, kalau LPWA kan belum masuk ke kalau CTWA belum tentu masuk ke WA, kalau ke LP belum tentu masuk ke LP kayak gitu. Nah, yang ke-10 CPM, cost per mil per 1.000 impression. CPM, cost per mil itu biaya yang kamu bayar untuk setiap 1.000 tayang iklan. CPM, jumlah yang dibelanjakan dibagi impresi kali 1.000. Contoh, budget jumlah yang dibelanjakan 50.000. Impresinya, impresi itu jangkau audien ke audien itu 10.000. 10.000 impresi. Jadi CPM-nya itu cuma 5.000 per 1.000 tayangan. Jadi impresi itu per 1.000 tayangan. Nah, ini untuk menentukan CPM itu iklan kita murah atau tidak. Meskipun murah belum tentu iklan kita bagus. Tapi biasanya iklan murah itu karena iklan kita bagus. Biasanya itu. Jadi kalau CPM-nya jadi kita mengeluarkan uang 1.000 ke Meta, sudah tayang 10.000 impresi. Itu berarti murah banget. 1.000 itu 1.000 impresi itu murah. Biasanya kalau CPM bagusnya itu di bawah 20.000 lah, itu udah lumayan bagus. Tapi kalau udah di atas 50.000 harus diperbaiki agar CPM-nya murah. Orang-orang yang menjangkau semakin banyak, jadi CPR bisa semakin kecil, CTR bisa semakin besar. Ini dimulai dari CPM. Meskipun iklan kita bagus, kadang oh CPR-nya murah, tapi jumlah kliknya itu
CPM-nya mahal, itu resiko. Bisa diperbaiki. Ini yang mengatur itu dari metanya sendiri. Biasanya tergantung konten. Mungkin kontennya terlalu besar atau kurang bagus, itu yang mengatur meta. Nggak bisa biar ya makanya kita perlu testing, bikin iklan dengan konten yang banyak. Jadi nanti biar bisa milih. Oh dalam 2 hari ini CPM ini selalu yang konten ini CPM selalu 15.000. Yang pertama, yang kedua CPM 25.000, yang ketiga 60.000. Wah, berarti yang ketiga dimatiin dulu soalnya CPM-nya mahal. Ini gunanya untuk CPM. Nah, ini kan eh, ini metrik yang biasa saya pakai. Sebenarnya masih banyak lagi metrik-metrik, tapi cukup 10 metrik ini aja itu sudah cukup bisa melihat dashboard, bisa melihat iklan kita. Langsung ke contoh iklan ya. Nah, ini contohnya. Ini jumlah yang dibelanjakan, hasil, impresi berarti impresi, jangkauan impresinya itu biasanya lebih banyak daripada jangkauan. Jangkauannya tuh impresinya 7.341, jangkauannya ini perbandingan, kalau perbandingannya itu sedikit berarti nambah bagus. Tapi kalau perbandingannya itu banyak, itu biasanya agak kurang. Nah, gitu ya. Terus klik tautan. Nah, berarti orang dari 7.341 impresi yang mengeklik iklan kita cuma 315. Ini LPWA ya. Nah, yang masuk ke landing page, itu 272. Hasilnya ini 161 yang masuk ke WA. Ini yang masuk ke landing page, ini yang masuk ke WA hasil. Ini bisa murah ya, CPR ini 658. Kalau yang ini 3.000. Nah, ini CTR-nya itu 4. Kalau CTR kan semakin bagus, berarti tayangan konten kita semakin bagus. Di atas 2% itu berarti bagus. Ini 2% sudah lumayan bagus. Ini harga per orang ngeklik itu cuma 260. Biaya per klik, CPC. Ini biaya per klik tautan 300. Ini ya yang CPC yang ini aja biaya per klik tautan. Kalau ini kan semua eh, yang impresi dibagi jumlah yang dibelanjakan sama dengan 337. CPM-nya cuma di bawah 14.000, ini juga 14.000. Kalau di bawah 20.000 itu masih lumayan bagus CPM. Tapi kalau udah 30-an, 30, di bawah 50 lah, 30, 40. Kalau hasilnya bagus diterusin aja. Tapi kalau hasilnya jelek bisa dirubah. Apalagi kalau udah CPM-nya itu di angka 50 ke atas. Biasanya CPM kalau baru buat konten terus iklan biasanya mahal, tapi lama-lama semakin turun dan itu kalau udah mentok sampai situ terus itu berarti sekitaran 25 terus. Kalau ini kan udah lama 14, besoknya juga bisa 14.000 kayak gitu. Untuk cara membuatnya gimana? Untuk cara membuat metriknya ini bisa diotak kan, ini bisa pindah sini, ini juga bisa. Hmm.
Nah, ini untuk cara membuatnya. Semisal ini tak kosongin dulu ya. Ini kan ada kolom, ini kolom metrik. Hmm, ini tak centang-centang dulu. Diurutin aja. Jadi cari di sini. Untuk metrik-metriknya. Yang pertama tadi jumlah yang dibelanjakan. Di sini bisa cari ya. Ini kalau pakai bahasa Indonesia ya, kadang kan ada yang pakai bahasa Inggris bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Kalau paham bahasa Inggris ya juga nggak apa-apa. Ini namanya metrik-metrik semua ini. Kan banyak kan metrik itu. Nah, untuk bisa apa namanya, yang cari yang tadi itu yang sering saya gunakan. Kalau belum cari jumlah yang dibelanjakan, diketik aja di sini jumlah yang dibelanjakan. Klik udah muncul. Terus hasil, ini hasil kan, hasil udah muncul. Oh ini jumlah yang dibelanjakan. Impresi, jangkauan, ini jangkauan. Klik tautan. Kalau carinya susah, diketik aja di sini. Klik tautan. Yang ini aja ya, klik tautan. Tayangan konten. Tayangan konten ininya nggak usah. Dicentang-centang dulu aja. Yang tayangan konten yang ini aja ya. Ininya nggak usah ditampilkan. Tayangan konten. Terus CPR. Terus CPL. Di sini namanya apa ya? CPR lupa aku. Hasil biaya per hasil CPR. CPR, CTR. Ini yang klik tayangan tautan. Klik tayangan tautan yang ini. Rasio klik tayangan tautan CPR-nya. Kalau semua itu biasanya ngeklik di mana-mana aja. Kadang ngeklik orang-orang yang mengklik di, kadang nggak sengaja diklik, itu juga muncul. Ini fokus ke yang CTR-nya itu klik tayangan tautan ya. CPC, CPC, terus CPM. Oh, CPC-nya yang klik tautan aja CPC-nya. Ini kalau ini bisa digeser-geser. Cara gesernya gimana? Ini kan CPC di bawah, bisa taruh di atas atau bisa taruh di atas lagi. Oh, CPR-nya kurang. Ini bisa taruh di bawah, tinggal diklik terus diturunin. Ini misal CPM dinaikin.
Oh ini kepingin yang paling bawah. Nanti urut yang di atas itu dari sebelah kiri muncul lah gitu. Terus kalau sudah ini sudah semua tinggal simpan, simpan perubahan. Nah, nanti jadinya ini kan. Jadi nanti bacanya enak kalau udah biasa. Jumlah yang dibelanjakan, hasil, impresi, jangkauan, klik tautan, tayangan konten, eh, biaya berhasil, CTR, CPC, CPM. Nah, ini nanti hasilnya muncul. Itu untuk membuat metriknya. Nah, kadang kan ada apa namanya yang dari metanya sendiri. Biasanya yang dari meta itu apa ya? Ini. Nah, untuk dari metanya sendiri muncul kayak gini, yang otomatis. Kan agak susah kan. Kadang ada yang nggak perlu ini strategi penawaran, nggak terlalu perlu. Mungkin ini anggaran bisa diperlukan sih, tapi kalau CP eh, pakai apa namanya ABO iklannya nggak muncul ini kan pakai ABO. Oh tandanya berarti iklan di menggunakan iklan di CTW di set iklan ya gitu. Ini tujuh tujuh hari klik kadang nggak usah ini terlalu gendakan terlalu banyak jadi nanti agak bingung. Terakhir ini kan nggak usah. Itu kalau dari metanya sendiri. Mungkin dari metrik-metrik yang ini apakah sudah paham untuk membaca metriknya sendiri apa udah paham? Ini tak taruh ke kolom chat ya linknya. Barangkali ada barangkali ada yang mau ngambil untuk materi ini. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Mas mau tanya, cintanya mau Ya, Pak Nugroho ya yang tanya. gini, Mau saya tanya kan apa? baru saya kan baru tahu ini ada iklan ya, baru mempelajari. Yang pengertian saya itu iklan itu kan biasanya saya bayar segini, berapa itu 20.000, terus jangkauannya berapa itu 40.000, 47 atau berapa gitu, kan bayar. Tapi saya nggak lihat-lihat gini, sudah saya bayar gitu. Saya pernah dulu itu iklankan mobil, jual mobil. Ya sudah saya nggak tahu apa-apa. Terus yang katanya tadi biaya per klik, biaya per apa-apa itu apa Mas? Itu aja, terima kasih. Oh, yang itu metrik Pak tujuannya itu untuk mungkin kalau budget yang cuma 20.000 per hari itu nggak terlalu penting kan soalnya nggak terlalu apa namanya kalau boncos kan cuma 20.000 kalau ada lead kan bagus nggak bagus penting ada lead masuk berarti bagus ya gitu kan kadang kalau dulu aku pernah iklan 20.000 per hari itu nggak pakai metrik sama sekali yang penting ada hasil setiap harinya misal dikira-kira aja oh kemarin hasil yang kemarin itu sekitar 6 6 masuk yang WA. Berarti CPR-nya kan eh, CPR-nya di bawah 4.000 ya gitu. Misal yang masuk 10 berarti CPR-nya cuma 20.000 dari 20.000 itu. Yang penting ada kecuali kalau budget yang 20.000 semisal ini satu hari kok gak ada yang masuk kadang udah tak cek
Ada yang salah nggak mungkin atau uangnya habis atau iklannya jelek. Oh ternyata kalau benar berarti iklannya jelek kayak gitu. Nggak terlalu masalah ini. Biasanya metrik-metrik ini digunakan untuk yang budgetnya 100.000 per hari kayak gitu. 50 per hari mungkin bisa pakai ini untuk menentukan iklan kita bagus atau tidak. Oh, berarti itu kita itu spend spend dana dulu, Mas ya. Jadi nanti ngambil Mm-mm. sendiri ya sisa apa di Meta itu. Itu kan Iya kalau Pak. untuk apa jangka 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 panjang kalau kita mempromosikan sesuatu ya. Enggak kalau semuanya ini hanya iklan pengen hanya sekali jual gitu kayak tadi ya, saya kan eh, jual kendaraan ya. Biasanya kan saya iklan tempo hari saya pernah 1 bulan yang lalu saya iklan langsung ke band. Terus saya Mm-mm. bikin lagi bikin bikin akun lagi. Itu gimana ceritanya di band itu? Makasih Mas. Nah, untuk iklan itu kan hasilnya iklannya sesuai nggak pakai yang ini, pakai halaman atau pakai yang meta ads, Pak. Kalau pakai meta ads pasti ada yang dari metanya sendiri. Kalau sesuai prosedur yang dipelajarin, bikin akun iklan, pakai pixel, itu nanti muncul yang kayak gini, Pak. Nanti bisa dilihat dari ininya. Bentar ya. Bisa di, oh ininya pasti muncul angka-angka ini. Nah, untuk angka-angka ini itu biasanya itu bisa diperbaiki. Oh, iklannya ternyata jangkauannya itu kecil 20.000, jangkauannya cuma 200.000. Berarti CPM-nya harga iklan itu mahal, tuh, Pak. Itu berarti 100 ribuan CPM, CPM-nya 100 ribuan. Kalau 20.000, jangkau impresinya itu cuma 200.000, cuma 200 yang melihat tayangan ini. Jadi kemungkinan kalau 200 kan yang ngeklik sedikit. Beda kalau yang 1.000, yang ngeklik kan semakin banyak. Nah, itu mempengaruhi CPR-nya juga kalau dari jangkauan. Nanti ini muncul ini oh ini bagus atau tidak nanti muncul. Ini kan anggaran 200 per hari ya gitu. Sudah paham Pak Nugroho? Paham nanti saya tak ulangi lagi lah biar Coba nggak salah-salah. Terima dipraktekin kasih. dan ada semisal ada kendalanya itu di mana bisa ditanyakan. Paham tapi belum praktek nanti. Ya ada rekamannya ya Mas, nanti di-share. Ada yang Assalamualaikum. ditanyakan lagi barangkali? Assalamualaikum Pak. Hmm, Boleh izin tanya Pak? ya, gimana Pak Eh, Andi Akbar? iya Pak, Alhamdulillah Pak. Begini Pak, untuk metode pembayarannya Pak itu kan biasanya 20.000 paling rendah per hari Pak ya. Hmm, Eh, Taruhlah kita program 10 hari berarti 200.000 Pak. Itu supaya nanti jika Anda diminta-minta ada apa-apa dan misalkan hari ketiga tiba-tiba di banet atau ada apa-apa Pak itu pakai metode apa Pak sih supaya bisa yang lebihnya masih bisa diselamatkan uangnya Pak bisa oh iya dikembalikan ya Pak Pak. atau Itu pakai bisa. ban jago atau pakai apa Pak? Itu pakai Visa. Nah, Visa paling bagus di Meta untuk saat ini ya. Itu Bank Jago. Tapi kalau Oh ban Visa jago kan Pak. banyak kan. Dari Mandiri, kalau BCA, dari bank konvensional kan banyak. Itu biasanya sering error. Kadang nggak bisa untuk pembayaran, akhirnya akun kita mati. Mungkin verifikasinya nanti nggak bisa, kayak gitu. Sering error lah. Soalnya kan ini Meta itu kan apa namanya, yang ngurus bukan orang Indonesia, punya orang luar lah. Jadi eh, Oh ban yang jago Pak bagus ya. yang bagus itu untuk visanya itu Bank Jago, Jenius itu bagus. Tapi kalau bank-bank konvensional kayak BRI pakai visa itu jelek biasanya. Banyak masalah lah intinya kadang nggak bisa bayar atau gagal atau gimana ya gitu.
Kalau misalkan manual Pak per hari 20.000 itu bisa juga Pak. Bisa kalau Misalkan di besok jam jam setiap jam 11 misalkan ditransfer 20 bisa juga begitu Pak. kalau Bang Jago enaknya gini Pak, kita itu cuma semisal kan ada kartu kartu digital di handphone, kita naruh uang di situ. Nanti otomatis kalau iklan sudah berjalan, semisal satu hari sudah menghabiskan uang 20.000, nanti otomatis kepotong. Besoknya lagi Iya. kepotong kayak gitu. Nah, disarankan di Bank Jagonya itu ada saldonya. Nanti semakin kita sering beriklan, nanti ada batas limitnya dalam 1 bulan. Jadi gini, batas limit itu dalam 1 bulan, semisal semakin iklan kita udah sering-sering bisa 1 juta dalam 1 bulan. Kita bisa iklan sampai 1 juta per bulan itu ditalangin Meta dulu. Nanti baru kita, semisal sudah 900 baru kita bayar 900.000. Iklan sudah jalan, bayarnya nanti. Itu enaknya pakai Bank Jago. Tapi kalau sistem top up harus ada saldo di Facebooknya. Belum iklan, sudah ada saldonya. Kalau saldonya habis, berarti iklannya habis. Itu enaknya pakai Visa. Kalau pakai Visa dalam seminggu, semisal kita habis tanpa modal bisa, kalau udah lama berarti kan. 1 juta nih limitnya di Meta. Dalam 1 minggu bisa habis, kalau 20.000 kan sekitar 600-an. Iya Enam Pak. ratus baru kita baru bayar 600 setiap minggunya. Dan iklan bayarnya itu bukan untuk ke depan, tapi yang sudah. Jadi Oh. tanpa modal, semisal belum ada modal nih, iklan dulu aja. Iklan, nanti kan dapat hasil dari situ. Kalau sudah bisa dibayarin. Nggak modal di awal itu berarti. Pak, tapi kalau misalkan Bang Jago Pak, kita sudah top up misalkan 1 juta, kemudian kita tidak ada aktivitas iklan, apakah tiap bulan Pak juga ada potongannya Pak, atau ada Kalau pajaknya Pak? Bang Jago gratis ya Pak, nggak ada potongan sih. Oh, Makanya jadi kalau tidak kita dipakai pakai Pak, Bang Jago. dipakai dana tetap tetap tidak ada potongan Pak ya, tidak kayak ATM Pak, dipotong per bulan, misalkan dua Nggak, puluh ribu kalau Bang ya Jago kayak enggak. Dana, nggak ada potongan. Pakai yang syariah ya, Bang Jago syariah. Oh, kalau yang konvensional Pak, bagaimana Paknya? Bedanya dengan syariah Pak? Aku nggak pernah sih. Oh, tapi Soalnya pakai yang yang pakai syariah syariah bagus aja. Pak ya. Mm-mm. Pakai syariah. Oh ya, siap siap Pak. Yang penting tidak adanya Pak, tagihannya yang mengikat Pak bahwa harus tetap diisi Pak. Iya, yang penting Tidak ada kalau Pak ya. nggak ada, Oh, alhamdulillah itu Pak. enaknya pakai Visa. Tapi kalau pakai yang top up kan bisa pakai Mandiri, pakai BCA, pakai OVO, pakai GoPay, itu bisa top up. Jadi kita top up dulu, baru beriklan. Misal langsung setting top up 100.000 untuk iklan 20.000, 20.000. Nah itu resiko kan kalau ke bandit, 1 hari ke bandit, budget masih 20.000, masih ada 80 ribuan uang kita kehabisan, nggak bisa Pak diambil berarti gitu. berarti kalau kita mau tutup akun Bang Jago kita Pak itu tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Pak. Bisa langsung dinonaktifkan begitu saja Pak ya. Iya, Tidak ada persyaratan lain yang harus dipenuhi. nggak ada Pak, cuma Oh ya, nanti alhamdulillah masukin Pak. aja. Siap Ya siap Bu, Pak. Pak Purnadi, gimana Pak Purnadi? Assalamualaikum Mas Amir. Waalaikumsalam. Sehat Pak Purnadi? Mas Amir, kalau kita mau minimize budget gitu ya, contoh kita mau iklan 20.000 per hari Hmm, dalam 1 minggu. Terus minggu kedua tidak kita tidak iklan. Minggu ketiga ya baru iklan. Minggu Pak, keempat kita ngiklan. Nah itu bisa nggak Mas diatur gitu? bisa per Bisa. hari juga bisa, tapi resiko untuk iklan sering dimatikan itu biasanya, semisal iklan kita bagus nih, seminggu ini dimatikan selama selama 1 minggu, terus nyalain lagi, kemungkinan belum tentu bagus iklannya. Itu resikonya kayak gitu Pak. Ya tapi kadang kalau udah bagus sih bisa bagus juga ya gitu.
Atau dibalik dalam 2 minggu berturut-turut kita ngiklan. Terus Hmm. 20.000 per hari berarti totalnya berarti berapa tuh? 140 kali 2 Hmm. berarti 280 gitu ya. 2 minggu. Ya, Terus minggu ketiga full 1 minggu nggak iklan. Tapi minggu keempat dalam 2 minggu kita ngiklan lagi itu bisa gitu ya. bisa per hari juga bisa sih. Semisal hari ini Oh, per hari ya bisa. iklan, hari juga kalau bilang bisa bisa, tapi kan itu lihat ya kalau bagus lebih lama lah kayak gitu. Jangan hari ini jalan, besok mati, besoknya lagi jalan, itu kurang bagus. Bisa tapi kurang bagus. Soalnya nanti Berarti eh, per minggu ya bagusnya ya berarti ya. Per ya minggu aja dulu. mm, Karena kan kita juga harus melihat produk kita kan. Produk kita itu mm, kira-kira semua orang membutuhkan apa tidak gitu kan. ya, Kalau kita dicek ngiklanin tiap dulu hari, testing. berarti bisa boncos gitu loh. Mm. Biasanya kan Meta itu mendeteksi Oke. klien-klien kita dalam 3 hari semisal. Oh, udah paham orang-orang yang beli itu orang-orang ini dengan karakter ini. Jadi kadang 1 hari, 2 hari itu masih jelek, 3 hari baru bagus dan Oh, seterusnya. suaranya hilang-hilang mas. Kayak gitu. Gimana? Gimana Pak Suaranya Pur Mas nanti? Amir hilang-hilang. Hah? Iya, suaranya Mas Amir hilang-hilang mas. Hilang-hilang gitu. Nggak kedengeran tak? Jelas nggak Dengar suaranya? tapi hilang-hilang gitu suaranya Mas Amir. Aduh, error lagi Jelas, kayak jelas, jelas. kemarin. Nah ini jelas nih. Tadi sempat hilang tadi. Tadi Ini paham kan? mulai ngambek lagi nih kayaknya. Tung ini ya tuh. Ya oke Mas Amir, terima kasih penjelasannya. Ya, Jadi kalau ngiklan bagusnya seminggu berturut-turut gitu ya. ya, Kalau ya, lebih satu baik. hari mati, 1 hari on, 1 hari off gitu nggak bagus berarti ya. Ya, lebih baik terus kayak gitu. Oke, oke. Makasih Mas Amir. Ya, sama-sama Pak Purnadi. Mas mau tanya lagi Mas. Ya, Nugroho gimana? Ya menyambung dari Pak Pur tadi. Ini Mas Amir kalau uh, saya beranggapan kalau iklan itu memang bagusnya terus menerus ya biar Meta dia tahu oh Hmm. ya iklan ini akan terkoreksi di mana di, di Meta. Terus pertanyaan saya gini, apakah bisa iklan itu dibuat di setting jam segini sampai jam segini misalnya? Kan kita punya budget kalau 1 hari 20.000 ya. Ya, Terus kemudian kita setting jam eh, antara jam segini sampai jam segini intervalnya. Kebetulan kan saya ada usaha di bisnis kuliner ya. Kebetulan jam-jam segitu itu memang dibutuhkan oleh audien yang untuk merespon dari kita itu bisa nggak Mas? Terima kasih, Mas Nuwun. untuk pertanyaannya gimana tadi Pak kurang jelas? Oh, jadi gini Mas Armir. Suaranya dadet-dadet. Saya, oke gini. Sudah jelas. Ya, jelas-jelas. Halo? Tak dekatkan mikrofonnya. Jadi gini Mas Amir, saya itu kan ingin uh, pertanyaan dari tadi Pak Pur ya, menyambung bahwa iklan itu memang harus dilakukan seminggu berturut-turut biar kita Ya. terdeteksi di Meta. Itu pertama yang poinnya saya dapat. Kemudian kalau bisa nggak kita kita men-setting waktu ya jam segini Hmm. sampai jam segini gitu. Terus uh, sekarang kan saya ada bisnis bisnis makanan di sekitar kantor. Jadi saya pengen 1 minggu itu jam segini sampai jam segini itu yang saya pushkan. Jadi saya setting di situ. Bisa nggak Mas Hamid? Terima Bisa kasih. Pak. Itu bisa pakai otomatis, pakai rules juga bisa Pak. Eh, Mungkin pertemuan-pertemuan besok ajarin pakai rules jadi otomatis jam. Semisal kita mau nyalain jam 5 pagi dan mati semisal jam 10 malam. Nanti besoknya lagi jam 5 nyala lagi, mati jam sekian ya gitu. Kalau malam kayak gitu masih mending lah. Pak Amir bisa tanya lagi Pak. Ya, Itu kalau itu pakai top up rules Bank bisa. Jago Pak harus harus di bank Pak ya atau bisa di ini Pak di
gerai-gerai Pak, kayak gerai pulsa begitu untuk top up Ban Jago. Untuk top up-nya bisa oh, pakai Dana bisa, pakai kalau bisa sih pakai yang lain ya, transfer, model transfer. Oh, Eh, maksudnya nggak harus ke bank Pak ya, Nggak nggak harus harus. ke bank. Mm-mm. Nah, Bang Jago Bisa di sendiri ATM ini juga kan Pak, kartu bisa di digital ATM. kan, pakai Shopee Pay juga bisa kayak gitu sih. Oh, bisa bisa di ATM juga Pak ya, di ATM, pakai ATM Mm-mm. Iya, transfer ya. transfer intinya transfer ke Bang Jago kayak gitu. Oh, berarti dia Iban Jago Pak bisa Nah, juga dipakai untuk belanja ke luar negeri Pak, kayak di ST, eBay, kalau bisa juga Visa dipakai ini untuk nggak tahu belanja ya, Pak. belum pernah soalnya. Oh iya ya, siap-siap Pak. Mungkin kayaknya kalau untuk belanja di supermarket pakai Visa masih bisa kayaknya kalau ada kartunya. Sekarang kan ada kartu, pakai kartu digital masih bisa lah kayaknya. Sebagian tapi tergantung supermarketnya bisa enggak ya gitu. Hmm, iya Pak. Nanti tak coba Oh, ya, iklan. Pak, kalau 20.000 itu berapa berapa orang eh, targetnya dikasih Facebook Pak? Berapa ribu Pak macam-macam. jangkauannya? Makanya tadi itu lihat CPM-nya. Semakin CPM-nya itu murah, itu semakin bagus. Itu lihat CPM-nya berarti per jangkau, per impresinya. Kalau 20.000, semisal ya minimal 1.000 itu udah termasuk bagus lah, 1.000 jangkauan. Hmm, Tapi kalau di seribu. bawah, apalagi di bawah 500 untuk 20.000, itu berarti kurang bagus. Biasanya itu dari segi kontennya mungkin kayak gitu. Jadi Meta itu milih-milih, oh kontennya bagus menurut Meta. Jadi di sebarinya itu banyak. Ini kontennya kurang bagus, sebarinya sedikit kayak gitu. Oh, parameternya namanya CPM Pak ya, CPM. Mm-mm. Hmm. Pak, Lihatnya berarti CPM besok yang Pak, tadi. berarti berarti tiap hari ganti-ganti Pak orang-orang Ya orang-orangnya orang yang tiap hari disasar Pak. ganti. Mungkin hari ini lagi daerah C atau hanya orang-orang itu saja Pak yang disasar. Ya Ganti-ganti Pak. saya kalau melihat orang-orangnya kan ada jangkauan. Nah, dari jangkauan itu perbandingannya banyak enggak? Kalau perbandingannya itu sedikit, berarti kan orang lain. Berapa akun ya gitu. Itu lihatnya kan impresi sama jangkauan. Itu kan bisa diklik untuk beberapa bulan. Semakin misal bentar ya, tak share screen dulu. Nah, ini jangkauan sama impresi